Berdasarkan data yang kita peroleh, adanya perputaran judi online yang sudah mencapai 3,2 triliun per hari. Ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi dalam pergerakan judi online ini 3,2 juta ini terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kami merasa terpanggil ikut mensosialisasikan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi ini adalah tanggung jawab bersama semua pihak, semua sektor mempunyai tanggung jawab untuk peduli melawan judi online ini. Bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia lebih dari 220 juta jiwa, lebih dari 80% masyarakat kita sudah menggunakan internet. Tentu 220 juta jiwa ini memiliki potensi terpapar judi online, karena kalau kita amati dan mungkin kita alami, setiap kita membuka aplikasi web atau situs, seringkali kita mendapatkan iklan-iklan judi online, sehingga ini merupakan potensi terjadinya terpapar judi online. Ya, kami berterima kasih pada Jawa PES, Pak Rizal dan teman-teman mengajak kami untuk ikut berkolaborasi dalam gerakan sosial anti judi online. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak dalam pemberantasan judi online di Indonesia maupun di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama tadi mendengarkan sambutan-sambutan. Dari yang pertama ada dari Ketua Panitia, juga Ketua LSM Jawa PES, dan yang kedua juga ada dari Dekan Universitas Negeri Surabaya. Baik, pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua, sehingga di pagi ini, di siang hari ini, kita bisa berdiskusi bersama. Bijak digital, tolak judi online, selamatkan generasi Indonesia emas. Baik, pasti kita di sini pernah melihat teman-teman kita bermain judi online. Benar? Gak mungkin gak pernah. Banyak di warung-warung, bahkan di teman-teman kita sekitarnya, itu pasti banyak sekali yang bermain judi online. Tapi judi online ini sangatlah menjerat. Belum tentu kita bisa terlepas dari jeratan judi online yang sangat kejam ini. Tadi disampaikan saya sebagai moderator dari generasi milenial. Tapi saya tidak merasa milenial. Saya lebih ke Gen Z ini. Karena milenial itu tahun 1090-an. Dan saya lebih ke Gen Z. Terima kasih. Di tahun 2000-an. Ini sebetulnya diskusi yang sangat luar biasa. Saya selalu mengisi acara itu, ini kalau di acara diskusi tolak dan lawan judol, pinjol, fintech, ini akan sangat luar biasa. Jadi terima kasih sama Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memfasilitasi rekan-rekan menyampaikan inspirasi dan membantu program pemerintah untuk melakukan tolak ataupun cegah judol, pinjol dan fintech ataupun sejenisnya. Saya ucapkan terima kasih. Semangat untuk rekan-rekan Jawa PES dan jajaran, dan terima kasih lagi untuk Pak Dekan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa melakukan buat publik, karena ekonomi dan bisnis ini akan berhubungan dengan hukum, termasuk judol dan pinjol itu masuk ke ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Di sini mewakili dari Divres
Cyber Polda Jatim akan memaparkan tentang judi online yang kami tangani agar masyarakat mengerti dan paham apa itu judi online, dampak yang ditimbulkan, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi dan apabila ada menemukan bisa langsung melaporkan. Saya sampaikan kepada narasumber bahwa karena menurut ilmu kriminologi kejahatan itu bagaikan deret ukur, sedangkan penegakan hukum bagaikan deret angka, sehingga susah untuk mengejar. Saya berharap sebenarnya ada sebuah strategi yang dari Polda ini, khususnya dari cybercrime, untuk bagaimana menekan sedratis mungkin judi online. Kalau dihilangkan tidak mungkin. Pengalaman saya pribadi, saya judi tidak pernah kalah. Saya SMA itu judi yang namanya otok pakai dadu. Itu ternyata saya pelajari 7 hari 7 malam dengan dadunya, dengan alat peraganya. Itu ternyata saya gunakan pakai ilmu sudut ruang dengan beberapa kemungkinan. Akhirnya saya selalu menang. Saya judi pakai box, saya hanya melihat bahwa setiap orang yang habis kalah pasti setelah itu menang. Itu saya gunakan menang. Judi online yang sekarang marak, yang mereka mengatakan bahwa ini ketangkasan, menggunakan nembak ikan, itu pun bisa kadang-kadang dengan HP yang banyak, lalu dia punya akun banyak, kemudian pakai persentase yang 1% atau 2% saja, dia bisa menang. Dia pakai sistem biasanya beberapa kali, kemudian atau juga pakai stand jam. Kalau jam 7 terus pasti dia menang. Nah inilah yang marak, yang kadang-kadang ada juga mereka memiliki kebiasaan judi memang untuk mata pencaharian. Dia tidak punya pekerjaan. Ini hasil evaluasi kami di lapangan seperti itu yang saya lihat sendiri. Oleh sebab itu saya ingin sebuah strategi di samping cyber troops yang dari Polda ini, bagaimana sih? Karena cyber troop walaupun dikoordinatori oleh dulu Reskrimsus, yang sekarang Reskrim sudah pecah dengan adanya cybercrime, kemudian melibatkan semua satker, tapi itu pun tidak bisa jalan dengan efektif. Tapi yang paling penting bagaimana untuk bisa strategi ini di lapangan. Saya kadang pesimis kepada kepolisian sendiri untuk bisa sekali-kali kita Binmas menyampaikan melalui Babin Kamtibmas dengan ayo kita berantas judi, ayo kita berantas narkoba, tapi kenyataannya masih tetap ada dan hari-hari kadang secara eskalatif, kadang fluktuatif yang kita rasakan di lapangan. Oleh sebab itu yang sangat saya harapkan. Karena apa? Saya melihat sendiri, saya ini tidak hanya pengamat, saya pelaku dan peristiwa. Mohon izin Mas Fauzi ya, saya pernah mengadukan kasus saya sendiri masalah online, karena ini adalah kaitannya dengan nomor induk nasional dosen saya dihapus oleh seorang anggota dari BAUKK. Saya laporkan ke dulu Reskrimsus sampai berubah menjadi sekarang cybercrime, sampai sekarang tidak ada penanganan. Perkap 6 2019 mengatur tata cara bagaimana laporan. Nyatanya SP2HP saja tidak diberikan. Sampai sangat Pak bagus Pak Direktur. Iya ditangani, tapi tidak. Inilah satu kasus saja yang sebenarnya kasus gampang, kasus mudah. 1 tahun lebih sampai kasus ini ulang tahun tidak ada penanganan dengan bagus. Apalagi menangani masalah judi online. Bukan apa ini, tolong dicatat. Nama saya Dodi Eko Wijayanto, saya telah melapor tapi tidak ada tanggapan. Nanti saya tunggu kalau ini memang sampai bulan-bulan ini tidak ada tanggapan, ya saya akan laporkan ke Propam karena tidak profesional. Itu yang ingin saya harapkan, mudah-mudahan Polda dengan adanya cybercrime direktorat yang baru ini akan semakin bagus. Kita sudah melaksanakan penegakan hukum secara masif, namun memang kenyataannya perjudian online semakin marak. Walaupun kami tiap hari sudah menangkapi baik pelaku pemain judi online maupun di atasnya kena uang rekening penampung bahkan ke bandarnya. Tapi ya itu tadi, karena ini perjudian yang melalui internet, memang kesulitan kita mengungkap
data dari pemilik rekening. Kadang apa? Nomor rekening tersebut kadang dari masyarakat dijual belikan. Seperti yang kami alami, kita sering nangkap atas nama ini rekeningnya, tapi ternyata setelah kita tangkap orang tersebut, dia diperalat oleh bandar ataupun seseorang yang mana nomor rekening itu dijual, ada yang 500.000 sampai 1.500, 1,5 juta untuk dijadikan rekening penampung. Jadi kita itu betulkan aplikasinya atau websitenya perangkat daerah. Notifikasi 90 dan insiden 180 judi online, Prof. Itu yang 180 judi online. Jadi diklik itu, wah judi online. Itu banyak sekali. Nah, insiden cyber 2024 dan sampai dengan April 25 itu sudah turun 186 dan 182 judi online. Nah, ini adalah penyusupan dan kita sudah melakukan koordinasi keamanan website. Jadi setiap kali kalau yang namanya perangkat daerah itu tidak melakukan take down atau mungkin tidak dirawat, maka 24 jam, nggak sampai 24 jam kita langsung matikan. Kendala kita terkoordinir dan sistematis, awareness dampak dan bahaya judol dan motif ekonomi. Ini juga lemahnya koordinasi penanganan. Jadi kita ini kadang-kadang dengan perangkat daerah itu ada susah juga karena mereka hanya mengupdate. Tetapi bagaimana apabila sudah terkena judi online, itu tergantungkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kerjasama antar tim SISET di Jawa Timur. Jadi kita punya SISET. Nah, ada lagi penilaian kerentanan. Jadi penetration testing itu adalah dilakukan apabila aplikasi-aplikasinya Pemprov yang akan mau diluncurkan atau mau di hosting dan di co-location harus di tempat kita uji. Bagaimana yang namanya pentest atau ITSA, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan BSSN, Diklat, bagaimana cara-cara aparatur pemerintah itu supaya tidak kena judi online, dan bagaimana server mereka juga kita lakukan yang namanya Bonds to Defense dengan identifikasi insiden cyber dan penanganan insiden cyber. Bahwa pendidikan moral memang harus digalakkan lagi. Tetapi begini, dalam dunia pendidikan sebenarnya moral-moral yang ada itu sudah diinsertkan ke semua mata pelajaran atau mata kuliah. Contoh kalau di kampus itu kan ada istilahnya learning outcome, CPL, capaian pembelajaran. Itu hampir semua mata kuliah itu CPL 1, 2, 3 itu kaitannya dengan moral. Secara teori begitu. Tetapi kadang-kadang secara praktek ya mohon maaf karena ya mungkin cara ngajarnya kadang berbeda, kadang juga kaitannya dengan materi yang dikejar adalah materi yang terkait dengan inti dari mata kuliah itu. Nah, akhirnya CPL yang kaitannya dengan moral kadang sering dilupakan. Tapi tetap di dalam praktek tetap kita upayakan dan kita tekankan agar itu betul-betul disampaikan atau diajarkan, dicontohkan kepada anak didik kita. Hanya ya mohon maaf kadang-kadang memang kita lebih banyak mengajarkan daripada mencontohkan. Itu saya kira menjadi hal yang penting untuk anak didik kita. Kami para guru, para dosen itu kita akui memang kadang-kadang untuk memberikan contoh itu yang paling berat. Padahal contoh itulah yang mestinya harus kita lebihkan daripada hanya sekedar menyampaikan. Jadi saya setuju pendidikan moral harus betul-betul ditekankan, bahkan tidak hanya berupa mata kuliah, tidak hanya berupa mata pelajaran, tapi seluruh mata kuliah, seluruh pelajaran harus ada nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kita semua tidak hanya para guru, tidak hanya para pendidik, tetapi semua siapapun yang berprofesi apapun punya tanggung jawab untuk tolak judi online. Terima kasih. Sistem transaksi keuangannya ini luar biasa. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Itu bisa. Bahkan yang tidak punya uang pun bisa ikut judi. Gitu kan. Itu yang mengakibatkan, semua orang bisa bermain judi. Ini adalah sebuah teknologi yang selama 5 tahun terakhir bersama dengan big data itu menjadi primadona saat ini, emerging teknologi. Semua orang pakai AI, semua orang termasuk judi online. Pernah merasakan enggak kalau seakan-akan ada yang merayu Anda
ya bagi yang pernah coba judi online, jangan sekali-sekali melibatkan diri Anda untuk masuk, karena AI-nya itu akan mengejar Anda di mana setiap kali Anda terkoneksi ke jaringan, dan itu tidak mungkin tidak terjadi. Hidup kita itu terkoneksi ke jaringan terus saat ini. Jangan lupa, ini sudah eranya Society 5. Hidup kita ini adalah yang disebut dengan cyber physical system. Ya, kita adalah anak buah atau komponen dari dunia, komponen fisik dari dunia cyber. Ya, saya berani bertaruh tuh. Ya, coba taruh handphonenya, nggak sampai 1 menit sudah dipegang lagi. Ya, ini akan menjadi salah satu input ya bagi atau profiling bagi sebuah teknologi yang namanya AI. Sehingga ini betul-betul teknologi yang sangat-sangat mengerti Anda. Ya, jadi kalau Anda sekali-sekali kalau Anda mau bermain atau mencoba judi online, lebih baik jangan. Karena mereka akan mengejar Anda dengan berbagai fasilitas. Gitu ya. Dan mereka menawarkan terbalik AI-nya itu. Anda mau dapat uang, saya kasih asal main judi. Dikasih dulu uangnya untuk bermain, dikasih menang dulu. Tapi begitu kita ketagihan, maka situasi akan berbalik 180 derajat. Oke, next. Ini adalah teknologi yang menyertai AI, namanya data analytics. Ya, inilah yang data analytics plays a crucial role in enhancing online casino. Jadi saya ngomong kasino ya. Operation by providing valuable insight into player behavior, game performance and marketing effectiveness. Jadi mereka itu tidak peduli kondisi sosial Anda. Ini market, ya. Kita ini big market. Teknologi marketing, ya, teknologi game nanti saya tunjukkan. Itu adalah salah satu cara untuk membuat kita terjebak dalam dunia judi online ini. Ya, ini adalah teknologi tercanggih AI bergabung dengan data analitik. Kita tidak bisa lolos. Makanya menurut saya, walaupun Anda tidak bermain judi online, tapi kehidupan kita itu sudah diprofil sama judi online. Selama kita apa? Ikut medsos, kita menggunakan. Siapa tidak pakai WA saat ini? Siapa tidak pakai Messenger? Semua kehidupan kita itu sudah menggunakan ini semua. Ya, kita adalah sebuah cyber physical system. Ya, sebuah bentuk fisik, ya, sistem physical system ya. Otak kita, semua behavior kita itu yang terkoneksi ke dunia cyber. Nah, Ngosoval ini adalah yang terakhir, ini adalah game teknologi. Next, Mas. Saya saya memulai sebuah pendidikan game tahun 2009. Ya, salah satu yang kita pelajari adalah human behavior. Ya. Jadi teknologi game yang dikembangkan itu betul-betul berusaha membawa manusia itu ke arah dunia virtual. Kenapa? Karena dunia virtual itu bisa dikondisikan, bisa dimanipulasi. Anda tidak punya duit di dunia virtual, Anda bisa punya emas gudang, mau tinggal create, gitu loh. Ya. Nah, sehingga apa? Inilah yang dimainkan dalam dunia game. Dan parahnya, teknologi game inilah yang menjadi heart of the jantungnya judi online ya, teknologi game ini. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa apalagi itu namanya predictive analytics. Ya, dia bisa memprediksi seseorang itu mau menang sampai seberapa, habis itu dibuat habis. Tetapi orangnya sudah dibuat habis itu masih bermain terus ya. Karena itu teknologinya itu mempelajari manusia sebagai sebuah cyber physical system tadi ya. Behaviornya itu dinilai dalam sebuah teknologi predictive analytics. Ya. Jadi ini ada 7-8 teknologi luar biasa yang terkuat saat ini ya di dunia IT yang digunakan oleh judi online. Sehingga saran saya, kesimpulan saya adalah next, Mas. Iya. Jadi apa ya? Ini sulit dibendung. Ya. Jadi lebih baik saya sebagai pencipta teknologi, ini saran saya cuma satu, jangan sekali-sekali menyentuh, udah. Karena walaupun kita tidak menyentuh, kita sudah sentuh sama dia, sudah diprofil sama dia. Ya, walaupun itu, tetapi saya tidak putus asa, saya tetap akan mengembangkan ya teknologi yang lebih canggih, lebih mutakhir. Apa? Salah satunya ya,
Tidak saya tulis di sini ya, tidak saya tulis di sini. Semua judi online, semua aplikasi, web-based maupun apps-based itu berada di layer network. Layer 3 kalau di OC layer ya. Mungkin yang belajar teknologi pasti tahu. Jadi satu-satunya cara adalah mungkin di pihak Kominfo polisi bisa melindungi masyarakat di layer di bawah. Gitu. Loh, gimana caranya Pak? Ya, saat ini teknologinya sedang saya kembangkan dan tentunya ini akan perlu kerjasama Pak, gitu. Jadi dari semua aspek ini kenapa saya juga mau ajak di sini karena ajak di semua supaya kita aware kami ini. Karena di balik judi online itu nanti akan ada hal yang besar. Gitu loh. Judi online ini cuma front end-nya aja. Tapi secara politikal, secara ekonomi itu di belakangnya itu ada gelombang besar yang mau datang yang akan mengontrol semua aspek hidup di negara ini. Jangan lupa Indonesia ini negara yang kaya, terutama oksigen. Kalau sampai oksigen dimasukkan ke judi online, parah gitu Pak. Parah. Karena contoh ya. Ini salah satu bentuk pemerasan yang pernah World Bank minta diskus ke saya karena diindikasi pembakaran hutan di Kalimantan itu juga karena judi. Judi apa? Filantropi itu kita bisa coba kita hancurkan sebuah negara di Eropa Timur itu. Mereka bermain judi, bakar hutan di Indonesia, Eropa Timur betul. Satu area ini dibakar, tiba-tiba di sebuah area di daerah Estonia itu hujan salju plus petir. Karena apa? Itu balance karbon itu mempengaruhi daerah-daerah subtropis maupun daerah tropis. Nah, itu asalnya dari judi, Pak. Judinya tapi level atas. Mereka tuh levelnya bukan lagi tidak. Makanya ini yang dimainkan itu hanya baru this is only the beginning, ini hanya awal. Ini hanya awal. Di belakang nanti ada sesuatu yang besar. Dan kita punya tanggung jawab lah. Saya sendiri dari sisi teknologi akan mengembangkan itu sebuah teknologi yang akan bisa menghambat ini. Hanya menghambat. Karena begitu mereka tahu apa yang saya kembangkan, pasti mereka juga akan menggabung masuk ke situ juga. Ini memang luar biasa dan yang disentuh adalah behavior dari manusia itu sendiri. Itu yang paling sulit. Ya, saya kira segitu dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen yang memang sangat concern dalam proses penanggulangan judi online di akar rumput, begitu. Jadi di tengah-tengah masyarakat kami tetap melakukan sosialisasi terkait penanggulangan judi online. Namun pada saat kali ini saya ingin bertanya khususnya kepada rekan-rekan yang ada di Cyber Polda Jatim. Jadi ada beberapa kisah ketika kita turun di akar rumput di masyarakat bahwa terkait penanganan kasus judi online itu masih banyak ada yang namanya restoratif justice. Jadi khusus untuk teman-teman dari Cyber Polda saya ingin bertanya bagaimana tanggapannya terkait proses restoratif justice pada case atau perkara di judi online. Karena di kami tidak menerapkan judi online itu untuk restoratif justice. Mungkin dari yang menangani dilakukan ada yang berbagai macam kegiatan yang dilakukan polisi, yaitu mungkin ada sistem pembinaan atau edukasi. Karena apa? Karena kita juga melihat ketergantungan atau permainan dari orang yang diamankan tersebut. Karena yang bermain ada yang memang hanya coba-coba atau memang permainan kecil yang mungkin kalau kita dengan hati nurani, kalau kita lakukan pendidikan hukum, kita juga jadi pertimbangan. Perkenalkan, nama saya Mainung, perwakil dari Karang Taruna, Kecamatan Jambangan. Untuk
judi online, terutama banyak dilakukan remaja dan mungkin sekarang sampai anak-anak Pak ya. Mungkin dari pihak Polda mungkin ini. Kalau kita amati ini karena banyak ruang terbuka yang memfasilitasi seperti wifi, ya, contohnya kayak warkop. Nah ini apakah tidak ada penertiban semacam jam buka gitu? Karena di beberapa tempat di wilayah kami itu sampai ada anak itu nggak mau sekolah dikarenakan aktivitasnya itu malamnya main game sampai pagi, kemudian sekolah juga akhirnya ogah-ogahan dan tidak mau sekolah. Bahkan anak usia SD di tempat kami terjadi itu, dia sampai curi-curi HP orang tuanya untuk main game di bawah kolong sampai seperti itu. Jadi ini sudah luar biasa dampaknya ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irhas Wasludiva, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi FEB Unesa. Langkah kuratif atau ya tindakan kuratif dari Bapak-bapak sekalian selaku pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait judi online ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, materi-materi yang disampaikan tadi, terlihat bahwasannya langkah preventif yang sudah kita upayakan untuk mencegah adanya judi online dan mengurangi eskalasi dari pengguna judi online atau pemain judi online ini sangat susah. Tadi juga sudah disampaikan bahwasannya apabila kita mencari dan menghapus akun-akun atau website-website judi online itu pun seakan-akan sepertinya sangat tidak memungkinkan untuk kita membabat habis seluruh website terkait judi online. Nah, lalu dengan adanya hal itu, keterbatasan tersebut, lalu bagaimana sikap kita terhadap para pemain ataupun para pengguna judi online tersebut yang sudah kecanduan? Tempat kami, karena kita ini adalah dengan ASN ya, jadi kalau dengan masyarakat kita sudah koordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial mas, dinas sosial itu apabila ada orang yang kena judi online, mereka itu akan kita coba untuk kita rangkul, dan di situ dengan dengan rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa juga akan kita ajak untuk yang pertama adalah kita ajak mereka bagaimana supaya nanti tidak kecanduan. Tadi yang dikatakan adalah bagaimana kuratifnya. Kita sudah sosialisasi kepada mereka, kepada masyarakat, tapi kita tidak bisa langsung ke masyarakat melewati satu dengan dinas sosial, dengan perangkat-perangkat daerah yang lain itu kita lakukan. Nah di situ adalah hadir pula dengan yang namanya dinas sosial, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Jiwa, itu sudah kita lakukan dengan kabupaten kota yang memiliki fasilitas tersebut. Saya kira itu mas. Jadi setelah saya mendengar berbagai paparan dan juga masukan dari para narasumber, mungkin saya bisa mensamari sedikit menjadi beberapa poin yang akan direkomendasikan dan disimpulkan dari diskusi publik ini. Yang pertama, harus adanya penguatan penegakan hukum, yaitu mendesak perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap pelaku dan jaringan judi online. Dan yang kedua, kita juga harus meningkatkan literasi digital, mendorong pemerintah, dunia pendidikan dan juga media untuk meningkatkan program literasi digital, khususnya tentang bahaya judi online. Dan yang ketiga, ada juga optimalisasi teknologi, mengembangkan sistem filter dan juga pemblokiran yang berbasis AI untuk mengantisipasi situs-situs judi online yang terus berganti nama atau domain. Yang selanjutnya juga akan ada mereka dengan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media massa dan juga komunitas sosial. Dan selanjutnya juga ada integrasi edukasi dalam kurikulum. Kami juga mendorong penambahan materi literasi tentang keuangan dan juga etika digital dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dan selanjutnya ada juga peningkatan layanan pelaporan masyarakat dengan membuat kanal pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan situs judi online secara cepat dan aman. Jadi semoga rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari upaya nyata membangun Indonesia yang bersih dari bahaya judi online sesuai dengan pesan-pesan dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak semua yang telah mengikuti diskusi ini. Tapi kalau di Jawa Timur itu harus ada pantunnya.
izinkan saya memberikan satu pantun untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini. Di taman bunga, kupu-kupu terbang. Judi online jangan pernah dicoba. Hidup tenang lebih indah dan terang daripada terjerat dalam dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Gerakan Sosial Indonesia Bersih Judi Online. Kami, warga negara Indonesia yang peduli akan masa depan bangsa, menyatakan sikap menolak segala bentuk judi online karena merusak moral, menghancurkan ekonomi keluarga, dan mengancam masa depan generasi muda. Melalui Gerakan Sosial Indonesia Bersih Judi Online, kami berkomitmen untuk 1. Menyuarakan penolakan total terhadap judi online. 2. Mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyedia. 3. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. 4. Berkolaborasi lintas komunitas demi terciptanya lingkungan digital yang sehat. Kami yakin Indonesia yang bebas dari judi online adalah tanggung jawab bersama. Surabaya, 7 Mei 2025 atas nama Gerakan Sosial Indonesia Bersih Judi Online. Terima kasih.